Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang dipenuhi kebahagiaan. Dan di kerajaan itu, hiduplah seorang raja dan ratu yang memiliki satu keinginan, yaitu memiliki seorang anak. Raja dan ratu sangatlah baik hati. Mereka tahu bahwa suatu hari nanti keinginan mereka pasti terwujud. Dan tak lama kemudian, keinginan mereka pun terwujud. Mereka dikaruniai seorang bayi perempuan. Karena kulitnya yang terang, mereka menamai putri kecil itu Aurora, artinya cahaya siang hari. Raja dan ratu memutuskan untuk mengadakan pesta dansa besar untuk merayakan lahirnya Aurora. Semua orang diundang, bahkan peri-peri yang tinggal di hutan misteri. Tapi raja dan ratu melakukan kesalahan besar. Mereka lupa mengundang seorang peri. Semua orang dari seluruh kerajaan serta raja dan ratu dari kerajaan tetangga memberikan hadiah disertai harapan mereka kepada Aurora. Dan akhirnya tibalah waktunya bagi ke-12 peri. Para peri memberikan hadiah yang sangat unik untuk Aurora. Dengan tongkat ajaibnya, mereka memberi Aurora semua yang dia inginkan di dunia. Pada saat terakhir tersisa 3 peri yang belum memberikan hadiah. Dan mereka juga memberikan hadiah yang luar biasa untuknya. Semoga kecantikan dunia bersamamu setiap saat. Putri kecil, hadiahku adalah kebahagiaan abadi. Semoga kau tidak pernah sedih dan selalu bahagia. Ketika tinggal peri terakhir yang akan memberikan hadiahnya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Seluruh ruangan tiba-tiba tertutup asap hijau. Dan saat asap itu hilang, terlihatlah peri hitam. Raja bertanya siapa peri itu yang merusak upacara yang indah ini. Peri lainnya segera mengenalinya. Dialah peri hitam berhati jahat. Jadi, kulihat semua orang diundang. Semua orang di kerajaan ini, teman-temanmu, raja, ratu, dan peri. Tapi sayangnya aku tidak diundang. Raja meminta maaf karena sikapnya yang tidak sopan. Baiklah, aku takkan meninggalkan putri kecil cantik ini tanpa hadiah yang unik dariku. Putri yang paling cantik ini akan tumbuh dikelilingi kebahagiaan, cinta, dan kekaguman. Tapi pada ulang tahunnya yang ke-16, tepat sebelum matahari terbenam, jarinya akan tertusuk jarum dan dia akan meninggal. Usir monster itu, bentak raja. Tapi peri hitam menghilang sambil tertawa jahat. Tiba giliran peri terakhir untuk memberikan hadiahnya. Dia tidak sekuat peri hitam, tapi dia mengharapkan sesuatu yang setidaknya dapat meringankan kutukan jahat itu. Aku tak bisa membatalkan kutukan itu, tapi bisa kukurangi dampaknya. Kuharap kau tidak mati saat kutukan itu terjadi, tapi akan tertidur dan terbangun oleh ciuman dari cinta sejati. Itulah hadiahku untukmu. Raja dengan maksud untuk mencegah terjadinya kutukan jahat ini memerintahkan agar semua jarum, mesin jahit atau apapun yang mirip jarum untuk dikumpulkan dan dibakar di halaman istana. Dengan hadiah dari para peri, Putri Aurora tumbuh menjadi anak cantik dan baik hati yang dicintai semua orang. Suatu hari, Raja memerintahkan 3 peri untuk merawat dan menjaga Aurora. Ini merupakan tugas berat untuk mereka, karena Aurora tidak boleh berhubungan dengan siapapun kecuali ketiga peri. Aurora tumbuh menjadi gadis muda yang sangat cantik bersama peri pelindungnya. Akhirnya hari itu pun tiba. Hari ulang tahun ke-16 Putri Aurora. Hanya tinggal menunggu matahari terbenam sebelum kutukan peri hitam terjadi.
Raja dan ratu melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegah kutukan itu terjadi, tapi mereka masih khawatir bahwa itu akan tetap terjadi. Mereka mengurung Putri Aurora di sebuah kamar demi melindunginya. Tapi Aurora tidak senang dikurung di kamar karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba terlihat sebuah pintu di dinding. Aurora terpesona oleh pintu yang belum pernah dia lihat ini. Dan dia mendengar suara aneh berasal dari balik pintu itu. Karena penasaran dan tidak tahu apa yang akan terjadi, dia memasuki pintu itu. Di dalam kamar yang dia masuki, ada seorang perempuan sedang menjahit sambil membelakangi pintu. Dan Aurora berjalan seperti terhipnotis ke arah mesin jahit. Tepat ketika matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi dan Aurora meraih jarum. Dan pada saat itu, terjadilah. Hanya dengan satu sentuhan jarum, Aurora terjatuh dan masuk dalam tidur abadinya. Demikianlah, saat matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi pada ulang tahun ke-16 Aurora. Mereka memakaikan pakaian tercantik pada Aurora dan menaruhnya di tempat tidur beralaskan bunga. Dimulailah hari-hari di mana Aurora dikenal sebagai Putri Tidur. Raja dan Ratu tidak ingin merasa sedih lagi, jadi mereka memutuskan untuk membuat semua orang di istana tertidur, sampai tiba waktunya Aurora terbangun. Seratus tahun telah berlalu. Suatu hari, seorang pangeran tampan lewat dan melihat istana yang ditutupi semak duri dan tanaman merambat. Prajuritnya menceritakan kisah tentang istana itu dan Putri Tidur. Pangeran sangat tertarik mendengarnya, jadi dia memutuskan masuk ke istana itu. Semak-semak itu terlalu lebat dan durinya membuat mustahil untuk dilalui. Jadi dia menghunus pedangnya dan mulai membuka jalan dengan menebas semak duri. Setelah berhasil lewat, pangeran akhirnya tiba di pintu istana dan melihat dua penjaga pintu yang tertidur. Pangeran membuka pintu dan kaget akan apa yang dia lihat. Ada banyak orang di lantai sejauh dia memandang. Pangeran mulai berjalan berkeliling istana dan tiba di kamar raja. Raja dan ratu juga tertidur di sofa mereka. Lalu dia melihat sebuah kamar dengan pintu setengah terbuka. Ia pun masuk. Inilah kamar tempat Putri Tidur terbaring di atas tempat tidur beralaskan bunga. Pangeran mendekati tempat tidur, melihat putri cantik itu dan mendekati telinga Aurora. Ternyata kaulah Putri Tidur yang terkenal itu. Kau sangat cantik, Bisik pangeran. Dengan penuh cinta, dia mencium dahi Putri Tidur. Pada saat itu, Aurora membuka matanya dan melihat pangeran tampan sedang memandanginya. Dengan terbangunnya Aurora, semua orang di istana itu terbangun dari tidur 100 tahun mereka. Raja dan ratu sangat terkejut. Mereka bangun dan berlari ke kamar Aurora untuk melihat apa yang terjadi. Dan saat melihat putri mereka yang cantik terbangun, mereka sangat senang dan bahagia. Pangeran melamar Aurora untuk menikah dengannya. Aurora tersenyum dan menerima lamaran pangeran. Dan raja tentu saja merestui pangeran yang telah menyelamatkan putri dan kerajaannya. Mereka mengadakan upacara pernikahan paling indah yang pernah ada. Dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Ke-12 putri ini tinggal bersama di kamar yang cantik dan besar. Raja melindungi putri-putrinya dengan sepenuh hatinya, dan saat waktunya tidur di malam hari, putri-putrinya tidak diizinkan keluar. Tapi setiap pagi, mereka bangun dengan keadaan yang sangat aneh.
Sepatu para putri terlihat rusak seolah-olah mereka menari semalaman. Raja harus membelikan sepatu baru setiap hari. Tetapi keesokan harinya, sepatu tersebut selalu rusak. Raja atau anak buahnya di kastil tidak dapat memecahkan misteri sepatu itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sepatu baru menjadi rusak hanya dalam waktu semalam? Yang mulia, kami tak bisa mengerti. Akhirnya Raja berkata, Siapapun yang memecahkan misteri tentang sepatu putri-putriku dapat menikahi putri pilihannya, menjadi menantuku, dan akan menjadi raja setelah aku mati nanti. Tetapi dia hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk memecahkannya. Jika tidak, dia akan dipenjara seumur hidup. Banyak pemuda di kerajaan itu dan bahkan pangeran dari kerajaan lain datang ke kastil. Mereka menjaga pintu kamar 12 putri. Tetapi setelah beberapa hari, tak seorang pun yang dapat memecahkan misteri itu. Dan sepatu putri terus-menerus rusak dalam semalam. Akhirnya, seorang pemuda berhati baik ingin mencobanya. Dan dia pun pergi ke kastil. Di tengah jalan, dia bertemu seorang nenek kumal yang terlihat sangat miskin. Nak, aku sangat lapar. Maukah kau memberiku sepotong roti? Pemuda itu memberikan semua makanan yang ada di tasnya kepada si nenek. Sang nenek sangat senang karena pemuda sebelumnya yang ia jumpai tidak memberikan apa-apa. Nenek itu tahu bahwa pemuda ini berbeda dari pemuda lainnya. Sebagai balasannya, nenek itu memberikan jubah ajaib. Ambillah jubah ajaib ini. Saat memakainya, kau akan jadi tidak terlihat. Jam 12 malam tepat, kenakan jubah itu supaya tidak terlihat dan masuklah ke kamar putri. Dengan begitu, kau dapat memecahkan misteri sepatu itu. Tapi hati-hati, jangan meminum apapun yang diberikan para putri kepadamu. Mereka memang putri-putri nakal. Pemuda itu mengambil jubah ajaib dan pergi ke kastil. Dan ketika tiba di kastil, dia menyampaikan tujuannya yaitu untuk memecahkan misteri sepatu. Hari pertama ketika dia berjaga di luar kamar putri, Putri Sulung keluar dengan segelas air limun. Kau pasti haus. Kami membuatkan air limun untukmu. Ayo minumlah. Pemuda itu lupa akan peringatan sang nenek lalu meminumnya. Tak lama kemudian dia pun mengantuk. Dia tertidur nyenyak sepanjang malam di kamar yang sudah disiapkan para putri untuknya. Ketika pagi datang, pemuda itu bangun dengan panik. Aku seharusnya memakai jubah ajaib dan masuk ke kamar putri. Pada malam kedua, pemuda itu berjaga lagi di depan kamar putri. Kali ini putri lainnya keluar dengan membawa segelas jus. Pemuda itu sangat haus ketika berjaga dan menunggu malam semakin larut. Tanpa berpikir, ia pun meminum semua jus yang diberikan kepadanya. Dan tentu saja, dia pun tertidur lagi. Keesokan paginya saat bangun, ia pun ingat pesan sang nenek. Hati-hati, jangan minum apapun yang diberikan putri kepadamu. Pasti ada obat tidur dalam minuman yang diberikan putri itu. Pada saat itu Raja mendatangi sang pemuda. 2 hari berlalu dan kau masih belum memecahkan misteri sepatu itu. Jika kau gagal hari ini, kau akan dipenjara seumur hidupmu. Raja mengakhiri ucapannya lalu pergi. Pemuda itu harus memecahkan masalah sepatu itu hari ini. Malam itu untuk terakhir kalinya, pemuda itu berjaga di depan pintu kamar putri. Kali ini putri bungsu keluar dengan membawa segelas jus jeruk. Tetapi sang pemuda sekarang sadar, dia mengambil gelasnya, mengucapkan terima kasih kepada putri. Dan
Ketika putri itu pergi, dia membuang jus jeruk itu ke pot di sampingnya. Kali ini dia berdiri tegak. Malam semakin larut dan tengah malam pun tiba. Pemuda itu memakai jubahnya dan dia segera menjadi tidak terlihat. Perlahan dia membuka pintu dan tidak percaya pada apa yang dia lihat. Semua putri mengenakan pakaian dansa tercantik mereka. Rambut tertata dan wajah dirias cantik sambil mengenakan sepatu baru. Coba lihat apakah pemuda di depan pintu itu sudah tidur? Salah seorang putri membuka pintu dan melihat keluar. Dan putri lainnya menempelkan telinganya ke dinding. Pada saat itu, sang pemuda tahu dia harus mengeluarkan suara mengorok. Putri sulung menggeser tempat tidurnya dan bertepuk tangan 3 kali. Sebuah jalan rahasia terbuka di bawah tempat tidur itu. Sang pemuda tidak percaya apa yang dia lihat. Satu persatu semua putri memasuki jalan rahasia itu. Dan pemuda itu pun mengikuti dari belakang. Jalan rahasia itu menuju ke sebuah tangga dengan ratusan anak tangga menuju ke bawah. Ketika mereka menuruni tangga, pemuda itu tak sengaja menginjak gaun salah seorang putri. "Oh, seseorang menginjak gaunku." "Tidak mungkin, mungkin kau sendiri yang menginjaknya." Ketika anak tangganya habis, mereka pun tiba di hutan. Mereka berjalan melewati pohon-pohon dengan ranting perak yang indah. Pemuda itu mengambil sebuah ranting dan terus mengikuti putri. Setelah berjalan lama, mereka berhenti di tepi sebuah sungai. Di sungai itu, ada 12 perahu berbentuk angsa dan di dalamnya ada 12 pangeran yang menunggu para putri. Para putri menaiki perahu dan pemuda itu naik ke perahu terakhir. "Perahu ini seperti lebih berat dari biasanya, seperti ada tambahan orang di atasnya. Aneh." "Oh, berhentilah bermimpi." Setelah menyeberangi sungai, mereka tiba di sebuah kastil besar yang berkilau. Dan mereka dapat mendengar suara musik mengalun dari dalam kastil. Saat melihat melalui jendela, pemuda itu melihat banyak orang menari. Begitu mereka memasuki kastil, para putri pun mulai menari. Mereka tak pernah terlihat lelah dan terus menari. Tentu saja, sepatu mereka mulai rusak. Sang pemuda tidak kuasa menahan lapar lagi. Jadi dia mengambil sepotong kue di meja dan mulai makan. Putri bungsu melihat hal ini. "Hei, kueku! Melayang seperti ada orang tak terlihat memakannya." "Sudahlah, jangan bicara ngawur." Pemuda itu mengambil cangkir emas dari meja tanpa ada yang memerhatikan. Para putri menari sampai pagi. Para putri menaiki perahu, menyeberangi sungai. Berjalan menembus hutan, menaiki tangga yang sangat panjang, dan akhirnya kembali ke kastil. Tetapi sepatu mereka sudah rusak seperti biasanya. Pemuda itu sangat senang karena akhirnya dapat memecahkan misteri sepatu yang rusak. Tak lama kemudian, raja mendatangi pemuda itu. "Waktumu berakhir hari ini. Apa kau sudah memecahkan misteri sepatu itu?" "Ya, Yang Mulia." Dan pemuda itu menceritakan semuanya kepada raja. Raja awalnya tidak percaya. Tapi ketika pemuda itu menunjukkan ranting perak dari hutan dan cangkir emas dari kastil yang berkilau, raja tahu bahwa ceritanya itu benar. Dan raja menepati janjinya dan mengizinkan pemuda itu untuk menikahi salah seorang putrinya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia ingin menikahi putri bungsu. Ke-12 putri penari sangat tidak senang karena rahasia mereka terbongkar. Tetapi sang pemuda dan putri bungsu menikah dan hidup bahagia selamanya. Pada suatu masa, Arya, putri duyung tercantik di lautan, dan pangerannya Edward naik ke kapal pesiar dan berlayar ke samudra nan jauh.
Perjalanannya menyenangkan sekali. Hingga keindahan mentari pagi memesona semua orang. Pangeranku, aku mampu mengarungi samudra indah ini bersamamu seumur hidupku. Edward dan Arya memetik aneka buah tropis dari setiap pulau yang dikunjungi. Nanas, mangga, kelapa, pepaya, buah naga, raspberry, pisang, lemon, dan banyak lagi. Puluhan buah terlezat dari 7 samudra. Mereka akan menghadiahkan buah-buah ini pada warga di negeri mereka saat kembali ke kastil. Suatu hari, saat Pangeran dan Arya menatap ke lautan, mereka menyadari bahwa tidak ada hewan laut sama sekali. Putriku, beberapa hari ini kita tidak melihat ada ikan di laut. Kira-kira kenapa ya? Ya, aku juga perhatikan. Temanku Dolphy tidak muncul beberapa hari ini. Khawatir akan dunia bawah laut, Arya memutuskan untuk menyelidiki kerajaan bawah laut dan memeriksa keadaan keluarga dan kawan-kawannya. Pangeran Edward mengantarkan kehaluan kapal. Arya menjadi khawatir. Pangeranku, jika aku belum kembali sebelum gelap, artinya jelas terjadi sesuatu yang membahayakan di bawah laut. Putri Duyung Arya berjalan ke ujung kapal, lalu melompat ke lautan. Begitu menyentuh air, kaki manusianya secara ajaib berubah menjadi ekor ikan duyung. Arya berenang cepat menuju kerajaan bawah laut. Namun tak melihat kawan-kawan ikannya sama sekali. Lautan terlihat sangat hening. Kala semakin dekat, ia memanggil kawan-kawan terbaiknya. Dolphy, Willy, sahabat kepitingku, di mana kalian? Tidak ada yang menjawab. Arya hanya bisa mendengar suara pasir dan air saja. Kerajaan bawah laut nan megah serta segenap lautan biru tampak tenang dan kosong. Arya berenang ke arah kerang laut di pasir. Kerang secara ajaib mampu merekam tiap suara dan gelombang bawah air, seperti buku harian. Arya menempelkan kerang di telinga dan mulai mendengarkan apa yang telah terjadi. Hari itu cerah dan menyenangkan di dunia kami. Ikan warna-warni, lumba-lumba, dan ubur-ubur tampak aktif dan ceria. Kala mentari menyinari air di dasar laut, penyihir jahat Vega dan ular asistennya datang. Kudengar mereka berencana mencuri harta kerajaan sehingga Vega dapat membangun kerajaannya sendiri, jauh dari Raja Poseidon dan keluarganya. Lalu Vega dan ular bertemu geng hiu, kemudian mereka pergi. Aku pun beranjak maju untuk menyampaikan apa yang kudengar pada raja. Namun aku terkejut pada apa yang kulihat. Jaring ikan yang sangat besar perlahan turun ke bawah air. Aku sangat takut sehingga aku segera bersembunyi. Arya sulit mempercayai apa yang didengarnya. Dikembalikannya kerang ke tempat semula dan segera mencari jaring ikan raksasa itu. Setelah beberapa saat berenang, ia melihat jaring raksasa penuh berisi hewan-hewan laut. Sahabatnya Dolphy ada di sana. Oh Dolphy, akhirnya aku menemukanmu. Arya, cepat, selamatkan kami. Ada 2 lagi jaring raksasa seperti ini. Saat Arya memikirkan rencana untuk menolong mereka, pangeran yang berada di kapal menantikan jawaban Arya. Ia sudah terlalu lama pergi, sehingga pangeran merasa khawatir. Dikeluarkannya debu laut ajaib dan ditelannya. Lalu terjun ke dalam air. Begitu menyentuh air, kaki manusia pangeran berubah menjadi ekor. Lalu ia berenang sekuat tenaga mencari Arya. Sementara itu, Arya tengah berjuang menyatukan 3 jaring ikan raksasa itu.
Lalu disadarinya bahwa Vega dan ular ada di dalam salah satu jaring. Vega? Ular? Mengapa kalian tertangkap jaring? Sulit dipercaya. Apa yang kau lakukan di sini? Kupikir kau sudah menjadi manusia. Tak masalah, tak akan kutinggalkan kawan-kawan ikanku. Aku akan menyelamatkan kalian. Menyelamatkan kami? Kau? Dia bilang, mau selamatkan kita. Begitulah katanya. Tak kau dengar, ular? Seluruh lenganmu tersangkut pada jaring, Vega. Kau tak akan bisa bebas tanpa bantuan. Itu menurutmu. Penyihir jahat dengan angkuhnya mencoba membebaskan diri tanpa bantuan. Namun tidak berhasil. Ular, bantu aku. Tarik keempat lenganku cepat. Yang mulia. Pakai dua kepalamu, bodoh. Kami tak bisa, Yang Mulia. Vega, berhenti. Kau memperparah keadaan. Kala Arya memperingatkan Vega, para nelayan melempar jaring lain dari atas. Celakanya, Arya ikut terjebak dalam jaring. Aku tertangkap. Tidak. Au, mestinya aku mewaspadainya. Jangan bergerak, Arya. Kau akan menyangkut lebih dalam. Aku akan membebaskanmu sebelum kau hancurkan seluruh kerajaan. Kala Arya berjuang dalam jaring itu, Pangeran Edward datang. Edward! Edward! Kami di sini! Pangeran dengan segenap tenaga, dengan belatinya, berusaha membebaskan Arya. Kita harus menghentikan nelayan perompak, Putri. Ayo cepat, jangan sampai mereka melempar jaring lagi. Tunggu di sini, kami akan menyelamatkanmu. Arya mengikuti tali jaring dan berenang ke permukaan secepat kilat, hingga pangeran kesulitan mengejarnya. Mereka tahu harus secepatnya menghentikan para nelayan perompak sebelum menjatuhkan jaring kembali. Arya tiba di permukaan air dan berteriak pada nelayan-nelayan itu. Hei nelayan perompak! Kau tak boleh melempar jaring ke lautan. Ada ribuan makhluk laut hidup di bawah sini. Kau jangan menyakiti mereka. Nelayan perompak tak menghiraukan Arya dan berusaha melemparkan jaring lain ke lautan. Di sisi lain, Arya menyatukan kedua tangannya lalu melompat ke udara. Oh, Putri Duyung kecil. Perompak yang melihat itu merasa takut dan kagum kepada Arya. Lihat, dia mengambang seperti terbang. Kekuatan ajaib Arya atas lautan menciptakan gelombang besar dan angin kencang. Lalu menyingkirkan kapal mereka jauh dari jaring-jaring dan kerajaan bawah laut. Pangeran Edward secepatnya memutus tali jaring-jaring itu. Para makhluk laut akhirnya bebas. Tentu ada beberapa makhluk jahat yang pergi begitu saja, tanpa berterima kasih pada pangeran dan Arya. Meski sudah ditolong, Vega merasa sebal. Mengapa harus Arya yang telah menolongnya? Yang mulia. Duyung kecil sungguh telah menyelamatkan kita, bukan? Kita mungkin selamat karenanya, ular. Tapi ini tak akan mengubah misiku. Tetap akan kuhancurkan kerajaan itu dan hartanya menjadi milikku. Ikan kawan-kawan Arya berterima kasih padanya dan pangeran karena telah diselamatkan. Kami akan selalu menjaga dunia bawah air, jangan takut. Dan makhluk laut berjanji melindungi kapal Arya dan Edward selamanya. Seperti sedia kala, makhluk laut berenang bebas di lautan nan biru. Berkat keberanian dan kebaikan hati Arya dan pangeran, kedamaian pun melingkupi kerajaan bawah laut lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia.
dan mereka hidup bahagia selamanya. Pada zaman dahulu, di negeri yang jauh, hiduplah seorang gadis yang sangat cantik. Ibu Cinderella sudah lama meninggal. Itulah kenapa dia diasuh oleh ayahnya. Suatu hari, saat ayah Cinderella menikah lagi, hidupnya berubah drastis. Istri baru ayahnya dan 2 saudari tirinya pindah ke rumah Cinderella. Sejak pertama kali bertemu, ibu tirinya tidak tahan melihat Cinderella. Ibu tiri dan kedua putrinya sangat cemburu akan kecantikan dan kebaikan hati Cinderella. Saudari tiri Cinderella tidak secantik dirinya. Selain itu, mereka kasar dan manja. Suatu hari, karena alasan pekerjaan, ayah Cinderella harus pergi jauh. Dan itulah pertama kalinya saat ibu tiri dan saudari tiri Cinderella mengubah hidupnya jadi neraka. Saat Cinderella ada di taman berbicara dengan burung kesayangannya, ibu tiri mendekatinya. "Mulai hari ini, kau akan tinggal di loteng. Kau akan mengerjakan semua pekerjaan rumah, dan aku tak mau melihatmu berkeliaran dengan pakaian ini." Cinderella tidak tahu harus bilang apa. Dengan tak berdaya, dia melakukan apa diperintahkan. Dia mengemasi barangnya dan pindah ke loteng. Sejak hari itu, Cinderella mulai melakukan semua pekerjaan rumah sendiri. Dia sering sangat kelelahan, tetapi ibu tiri dan saudari tirinya tidak kasihan kepadanya. "Pel lagi lantainya, kau tak lihat lantainya masih berdebu. Kau belum mencuci pakaian, aku tak punya pakaian untuk dikenakan." Cinderella tidak punya teman selain tikus dan burung yang selalu datang ke jendelanya. Karena dingin, pada malam hari, Cinderella diam-diam turun ke dekat perapian dan menghangatkan diri di dekat api yang hampir padam dan tertidur. Hari-hari berlalu. Suatu hari, ada pengumuman di kota dari pihak kerajaan. Pangeran kita mengadakan pesta dansa di istana. Semua gadis yang siap menikah diundang ke pesta dansa ini. Begitu saudari tiri mendengar undangan ini, mereka lari ke rumah dan memberitahu ibu mereka. "Kalian akan jadi gadis paling cantik di pesta dansa. Pangeran pasti memilih salah seorang dari kalian. Dengan begitu, kita semua akan tinggal di istana. Benar kan, Bu? Kita harus membeli gaun dan sepatu untuk kalian. Ayo, kita akan berbelanja." Ibu tiri dan saudari tiri meninggalkan rumah. Mendengar pembicaraan mereka, Cinderella berdiri menyaksikan di sana dengan sedih. Persiapan pesta dansa berlangsung berhari-hari. Kedua saudari tiri menjahit gaun baru. Setiap hari mereka akan bercermin dan berkata pada diri sendiri, "Kita akan jadi gadis tercantik di pesta dansa." Akhirnya hari besar itu pun tiba. Saudari tiri bangun sangat pagi dan mereka pun memanggil Cinderella. "Cinderella, Cinderella, cepatlah kemari. Kau dari mana saja? Cepatlah dan siapkan air mandi kami." Sepanjang hari itu, Cinderella membantu saudari tirinya bersiap-siap. "Hei, sisir dengan perlahan, kau akan mencabut rambutku." Menjelang malam, mereka selesai bersiap untuk pesta dansa. "Kalian terlihat cantik, Nak. Cantik sekali." Cinderella memberanikan diri dan bertanya kepada ibu tiri. "Apa aku bisa ikut ke pesta dansa juga, kumohon?" "Siapa kau?" "Ya, katanya semua gadis muda boleh datang." "Ini gaun pesta dansamu. Pangeran mencari istri, bukan pembantu, sayang." "Ayo anak-anak, jangan sampai kita terlambat ke pesta dansa. Dan pastikan kau menyelesaikan semua tugas sebelum tidur." Ibu tiri dan saudari tiri Cinderella pergi ke istana.
Dan Cinderella menangis di rumah sendirian. Kenapa aku tak bisa pergi ke istana juga? Jika orang tuaku di sini, hal ini pasti tak akan terjadi. Tepat saat itu, muncul cahaya yang menyilaukan. Awalnya Cinderella tidak mengerti apa itu. Dia melihat ke cahaya itu. Lalu tiba-tiba muncul peri cantik di tengah-tengah cahaya. Cinderellaku yang cantik, jangan menangis. Kau juga akan pergi ke pesta dansa di istana. Cinderella tak percaya pada apa yang dia lihat. Dia bertanya sambil terkejut. Apa aku bisa pergi? Lihat diriku. Jangan khawatir, aku di sini membantumu. Sekarang bawakan sebuah labu dan 7 tikus. Cinderella tak mengerti kenapa peri menginginkannya, tetapi dia melakukan sesuai perintah peri. Pertama-tama dia pergi ke dapur dan mengambil sebuah labu. Lalu pergi ke loteng, mengambil teman-teman tikusnya dan turun kembali. Dengan tongkat ajaibnya, peri mengubah labu menjadi kereta kuda yang indah. Lalu mengubah tikus. Seekor tikus diubah menjadi kusir, dan 6 tikus diubah menjadi kuda putih yang indah. Dengan kagum, Cinderella melihat kereta kuda yang telah diubah peri untuknya. Saat tongkat ajaib peri menyentuh Cinderella, gaun lamanya berubah menjadi gaun pesta dansa. Dan sandalnya berubah menjadi sepatu kaca. Aku terlihat seperti putri. Sekarang saatnya pergi ke pesta dansa. Jangan lupa, kau harus pulang saat jam 12 tepat, karena saat itu semuanya akan kembali ke asalnya. Cinderella mendengarkan perintah peri dengan seksama. Lalu dia naik ke kereta dan mulai pergi ke istana. Kereta indahnya berhenti di depan istana. Saat Cinderella memasuki pintu besar ke ruang dansa, semua mata melihat kepadanya. Dia terlihat sangat cantik dan elegan. Bahkan ibu tiri dan saudari tirinya tak bisa berhenti memandangi putri cantik ini. Mereka tentu saja tidak mengenalinya. Tiba-tiba, pangeran muncul di tangga. Cinderella sangat menonjol di antara semua gadis di pesta dansa. Pangeran jatuh cinta pada pandangan pertama pada gadis cantik ini. Dengan dilihat oleh semua orang, pangeran berjalan menuruni tangga dan mendekati Cinderella. Saudari tiri sangat senang karena pangeran datang ke arah mereka. Au, dia mendatangiku. Bukan, dia mendatangiku. Tapi pangeran melewati mereka dan berhenti di depan Cinderella. Gadis muda yang cantik, maukah kau berdansa denganku? Cinderella mengangguk sopan. Pangeran dan Cinderella berdansa dengan dilihat oleh semua undangan. Cinderella sangat terpesona dengan musik dan dansanya. Dia merasa hanya ada dirinya dan pangeran di ruang dansa itu. Mereka berdansa non-stop sepanjang malam. Tentu saja, Cinderella tidak merasakan waktu yang berlalu. Pada suatu titik, matanya melihat jam besar. Hampir tengah malam. Tepat saat itu, Cinderella ingat peringatan dari peri. Kau harus pulang saat jam 12 tepat, karena semuanya akan kembali ke asalnya. Dengan panik, Cinderella mulai berlari dan meninggalkan pangeran. Saat berlari menuruni tangga istana, salah satu sepatunya terlepas.
tetapi dia tak punya waktu untuk kembali dan mengambilnya. Saat berlari menjauh, jam menunjukkan tengah malam dan segalanya berubah kembali seperti semula. Saat pangeran keluar mengejar Cinderella, dia melihat sepatu di tangga. Temukan pemilik sepatu ini. Meski kau harus meminta semua gadis di kerajaan untuk mencobanya, temukan dia. Cinderella pulang dengan terengah-engah dan langsung menuju loteng. Dia mulai memikirkan malam yang dia habiskan bersama pangeran. Dia tahu kesempatannya takkan ada, tetapi dia tetap jatuh cinta kepada pangeran. Hampir mustahil bagi pangeran untuk menemukannya, dan meski ditemukan, pangeran takkan mengenalinya. Pengawal pangeran mengetuk setiap pintu rumah di kerajaan dan mencari gadis pemilik sepatu ini. Tetapi sepatu itu tidak pas di kaki para gadis ini. Akhirnya pengawal pangeran tiba di rumah Cinderella. Cinderella sangat senang melihat kereta raja di depan rumahnya. Saat dia akan keluar kamar, ibu tirinya muncul di pintu. "Kau mau kemana? Kau juga ingin mencoba sepatu itu?" Sambil tertawa jahat, ibu tiri mengunci pintu loteng. "Tidak, jangan pergi. Kumohon buka pintunya. Menyedihkan sekali. Apa yang akan pangeran sukai darimu?" Pengawal membiarkan saudari tiri kurus mencoba sepatu, tetapi kekecilan. "Lihat betapa pasnya sepatu ini." Lalu saudari tiri gemuk mencobanya, tetapi kaki gemuknya bahkan tak bisa masuk ke sepatu itu. Mungkin jika kita mencobanya di kakiku yang lain." Apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang berhasil. Upaya terakhir Cinderella adalah kabur lewat jendela, tetapi terlalu tinggi. Jadi dia mulai menangis. Melihat Cinderella menangis, teman-teman tikusnya datang. "Ibu tiri mengurungku. Dia pasti punya kuncinya." Seekor tikus keluar dari bawah pintu dan berlari ke bawah. Ibu tiri ada di pintu bersama pengawal pangeran. "Kenapa tak datang lagi besok? Hari ini mereka sedikit lelah. Kaki mereka pasti membengkak." Tikus melompat ke rok ibu tiri dan mengambil kunci dari sakunya, lalu berlari ke loteng. Tikus itu menyelipkan kunci di bawah pintu. Cinderella sangat senang saat melihat kunci itu. Setelah membuka pintu, dia berlari secepat mungkin. Bagaimana kau bisa keluar?" "Berhenti, tolong jangan pergi. Aku juga ingin mencoba sepatu itu." Ibu tiri dan kedua putrinya tertawa histeris. Tolong diam. Perintah pangeran adalah agar semua gadis di kerajaan ini mencoba sepatunya. Saat Cinderella mencoba sepatu itu, semua orang kaget. Karena sepatu pas sekali. Gadis muda, apa kau pemilik sepatu ini? Cinderella mengangguk mengiyakan. Silakan ikut kami ke istana. Cinderella pergi ke istana bersama pengawal pangeran, dan mereka membawanya kepada pangeran. Saat pangeran menatap mata Cinderella, dia tahu gadis itulah yang berdansa bersamanya malam itu. Pangeran memegang tangan Cinderella. Akhirnya aku menemukanmu. Maukah menikah denganku? Dengan mata haru karena bahagia, Cinderella menerima lamaran pangeran. Mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Pada zaman dahulu di negeri yang jauh, hiduplah seorang penyihir yang sangat sedih. Alasan kesedihannya adalah dia tak akan bisa punya anak. Akan tetapi, jika dia punya anak, dia akan bisa meneruskan rahasia dan kekuatannya kepada anak itu. Jadi dia membulatkan tekad. Dia akan mengambil bayi perempuan pertama yang lahir untuk dibesarkan sebagai putrinya.
Sihir jahat harus menguasai seluruh dunia. Tidak jauh dari tempatnya tinggal, hidup pasangan suami istri petani. Satu hari, sang suami dikejutkan dengan kabar luar biasa. Istrinya menyampaikan kabar baik. Kita akan punya bayi. Sayangnya kebahagiaannya tidak bertahan lama. Istrinya jatuh sakit. Semakin hari, berat badannya semakin turun. Jika dia tidak segera sembuh, dia akan kehilangan bayinya. Suaminya mencoba setiap obat dan herbal berkhasiat yang ada di sana, tetapi tidak membuatnya sembuh. Dokter terakhir mengatakan bahwa hanya ada satu cara agar istrinya bisa sembuh. Ada seorang penyihir jahat. Dialah satu-satunya yang memiliki herbal berkhasiat ini. Dia satu-satunya orang yang bisa membantumu. Sang suami mengumpulkan keberaniannya dan pergi ke istana penyihir. Ia mengetuk pintu. Mengetuk pintuku tanpa takut? Kau pasti punya hal penting. Istriku sakit dan semakin parah. Kudengar kau punya obat terbaik untuk situasi kami sekarang. Benarkah? Dan kenapa aku harus menolongmu? Kumohon, jangan tolak permintaanku. Istriku sedang hamil. Jika kau tak menyembuhkannya, aku akan kehilangan mereka berdua. Setelah mendengar situasinya, penyihir berubah pikiran dan memutuskan untuk membantu. Jika begitu, aku akan membantumu. Penyihir memberikan herbal penyembuh. Berikan selembar daun herbal ini kepada istrimu setiap hari. Kau akan lihat dia sembuh. Pria muda itu kini sangat bahagia. Dia berlari pulang. Istrinya memakan selembar daun setiap hari. Dia mulai sembuh dan berat badannya pun kembali. Tetapi herbal yang penyihir berikan habis beberapa hari kemudian. Penyakit wanita muda itu datang kembali. Kali ini semakin parah dalam waktu singkat. Tidak punya pilihan lagi, sang suami mengetuk pintu penyihir dengan ramah. Penyihir tahu bahwa dia akan kembali. Dia mengeluarkan sekantong benih. Ini adalah benih tumbuhan yang menyembuhkan istrimu. Kau ambillah benih ini dan tanam di kebunmu, dan kau akan bisa menyelamatkan istri dan anakmu. Tapi, aku punya satu syarat. Jika bayimu perempuan, kau akan berikan dia kepadaku. Aku tak akan pernah bisa menerima tawaran itu. Terserah kau saja. Penyihir menutup pintu di depan wajah sang suami. Dia kembali pulang dengan sedih. Dia tak bisa berkata apapun kepada istrinya. Hari berganti dan kondisi istrinya semakin buruk. Bayi dalam kandungannya kini dalam bahaya. Pria muda itu sulit tidur sekarang. Jika dia tak menerima tawaran penyihir, dia akan kehilangan istri dan bayinya. Tetapi jika dia menerima tawaran itu dan ternyata punya bayi laki-laki, istri dan putranya akan selamat. Jadi dia membulatkan tekad dan menuju istana penyihir. Dia menerima tawaran penyihir dan kembali pulang dengan sekantong benih. Dia menanam benih yang diberikan penyihir. Benih itu tumbuh dalam periode waktu yang sangat singkat. Pria muda itu membantu istrinya memakan daun yang dia tanam. Hari berlalu dan istrinya semakin baik. Dia telah pulih total dan melahirkan bayi yang sehat. Tetapi pria muda itu kini ketakutan. Ini bayi perempuan yang cantik. Pada hari yang sama, mereka mengadakan perayaan besar di istana raja. Ratu melahirkan seorang bayi laki-laki. Raja senang sekali karena kini dia punya pangeran yang dapat memimpin negara. Rakyat sangat mencintai raja dan ratu yang baik hati itu. Tak seorang pun yang tahu bahwa satu hari nanti kehidupan kedua bayi ini akan bersinggungan. Kebahagiaan suami dan istri itu tidak berlangsung lama. Pada hari yang sama, penyihir datang dan meminta bayi tersebut. Pasangan itu menyerahkan bayi mereka sambil menangis dan mengucapkan salam perpisahan.
Oh, bayiku sayang. Dia kini milikku. Tapi jangan khawatir, aku akan mengurusnya dengan baik. Dan aku akan menamainya Rapunzel. Penyihir membawa bayi itu ke menara. Menara ini tersembunyi di hutan yang lebat. Penyihir menaiki tangga ke puncak menara. Mereka tiba di kamar di lantai teratas. Penyihir menempatkan bayi itu di buayan. Rapunzel, bayiku yang cantik. Mengira bahwa penyihir adalah ibunya, Rapunzel terus menjalani hidupnya di menara ini. Saat siang hari, ia akan turun dari menara untuk bermain di halaman depan, dan pada malam hari, dia akan kembali ke atas ke kamar kecilnya di puncak menara. Penyihir tidak pernah menggunting rambut Rapunzel. Dia menyisir rambut Rapunzel setiap hari. Gadis kecil itu sangat menyukainya. Tahun pun berlalu. Rapunzel kini telah besar dan menjadi remaja. Pada suatu hari, penyihir mendekati menara dan memanggil Rapunzel. Rapunzel, putriku, turunkan rambut emasmu. Rapunzel menurunkan rambut emasnya. Rambutnya dapat mencapai dasar sekarang. Bagus sekali. Penyihir naik ke atas tangga menara. Lalu berdiri di puncak tangga dan mulai membisikkan kata ajaib. Tiba-tiba anak tangga mulai runtuh. Tidak ada mantra di dunia yang bisa membuat anak tangga ini bersatu kembali. Melihat semua yang terjadi dengan kagum, Rapunzel tahu bahwa dia tak akan pernah bisa keluar dari menara lagi. Penyihir menggunakan rambut Rapunzel untuk turun menara setiap hari. Dan pada malam hari, dia tiba di dasar menara dan memanggil Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambut emasmu untuk ibu. Setelah mendengar suara penyihir, Rapunzel akan menurunkan rambut emasnya. Dan penyihir akan berpegangan ke rambut itu dan mendaki ke atas. Ibu, kenapa kau tak izinkan aku meninggalkan menara? Kenapa kau mengurungku di atas sini? Oh sayangku, aku sangat mencintaimu. Jadi aku hanya mencoba melindungimu dari jahatnya dunia. Rapunzel menghabiskan sepanjang harinya dengan bernyanyi dan berbicara dengan burung yang mengunjunginya. Sementara itu di istana raja, pangeran yang lahir pada hari yang sama dengan Rapunzel telah dewasa dan menjadi pria muda. Kini raja yang sudah tua dan sakit-sakitan berharap agar pangeran meneruskan tahtanya, menikahi putri, dan memberinya cucu. Meskipun banyak putri yang datang ke istana, pangeran tidak dapat melihat mereka sebagai istri terkasihnya. Akhirnya, pangeran pergi melakukan perjalanan panjang berharap menemukan cinta sejatinya. Saat dia tiba di sudut hutan tempat menara itu tersembunyi, dia bertanya kepada anak buahnya. Aku belum pernah mendatangi hutan ini sebelumnya. Ayo kita masuk ke hutan, mungkin kita akan menemukan jalan pintas. Yang mulia pangeran, hutan ini ajaib. Dikatakan bahwa siapapun yang masuk takkan pernah keluar. Kau sendiri yang mengatakannya, itu mungkin hanya rumor. Ayo kita buktikan sendiri. Pangeran dan anak buahnya memasuki hutan. Pangeran penuh percaya diri, tetapi anak buahnya tidak terlalu yakin. Tak lama, menara tempat Rapunzel tinggal pun terlihat. Kemudian mereka mendengar suara nyanyian Rapunzel. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Suara yang sangat indah. Setelah mendekati menara, pangeran memerhatikan Rapunzel yang menyanyi. Sesaat, dia melihat Rapunzel dengan kagum. Tepat saat itu, penyihir muncul dan berteriak kepada Rapunzel. Rapunzel,
Rapunzel, ayo turunkan rambut emasmu. Mendengar panggilan penyihir, Rapunzel menurunkan rambut emasnya. Dan penyihir berpegangan ke rambut Rapunzel dan mendaki ke atas. Jadi namanya adalah Rapunzel. Pangeran memutuskan akan tetap di sekitar menara selama beberapa waktu dan mengamati Rapunzel. Penyihir turun dengan rambut Rapunzel setiap hari dan naik kembali ke atas pada malam hari. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambut emasmu. Akhirnya, pangeran mengumpulkan seluruh keberaniannya dan pada hari saat penyihir tidak ada, dia mendatangi menara itu dan berteriak. Rapunzel! Rapunzel! Ini adalah pertama kalinya Rapunzel mendengar suara selain ibunya. Awalnya dia terlihat ragu, tetapi kemudian dia sangat penasaran mengenai siapa orang yang memanggilnya itu. Jadi dia melihat ke bawah melalui jendela. Dia melihat pria tampan sedang melihat ke arahnya dari bawah. Siapa kau? Dan bagaimana kau tahu namaku? Akulah pangeran dari kerajaan ini. Aku mendengar suaramu yang indah dan ingin bertemu denganmu. Aku tidak diizinkan berbicara dengan orang asing. Pergilah. Aku tidak berniat jahat, aku janji. Ayo turunlah supaya kita bisa bicara. Aku tak bisa. Tidak ada tangga. Tepat pada saat itu, Rapunzel melihat ibunya datang. Cepatlah, kau harus pergi dari sini. Ibu tak boleh melihatmu. Pangeran segera bersembunyi di balik pohon. Setelah penyihir tiba di menara, dia berteriak. Dan setelah Rapunzel menurunkan rambut emasnya, penyihir naik. Pangeran mulai berkunjung setiap hari. Mereka kini berteman dengan Rapunzel, dan Rapunzel tahu bahwa pangeran tidak bermaksud mencelakainya, lalu menurunkan rambut emasnya. Pangeran memegang rambut pirang indah Rapunzel dan memanjat naik. Rapunzel sangat senang. Ada orang lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya, berdiri tepat di hadapannya. Kenapa ibumu menyembunyikanmu di penjara? Ibu memberitahuku bahwa dunia itu kejam. Ibu mencoba melindungiku. Tetapi ini konyol. Kenapa seorang ibu mengunci putrinya di tempat yang jauh seperti ini? Ya, memang benar ada kejahatan di luar sana, tetapi juga ada keindahan di antara semua itu. Rapunzel penasaran ingin melihat apakah ucapan pangeran itu benar. Dan hal yang ingin dia lakukan adalah melihat dan mengenal dunia di luar sana. Akhirnya, mereka memutuskan dan ingin melarikan diri bersama. Malam harinya saat penyihir kembali ke menara, dia melihat Rapunzel menurunkan rambut emasnya. Rapunzel melihatku datang, dia telah menurunkan rambutnya. Setelah memanjat menara, apa yang dia lihat? Potongan rambut Rapunzel dan terikat pada sepotong logam, tetapi Rapunzel tidak terlihat. Kemudian dia menyadari bahwa Rapunzel melarikan diri. Rapunzel memotong rambutnya sendiri dan menggantungkannya pada sepotong logam. Dengan bantuan rambutnya, dia dan pangeran menuruni menara. Rapunzel! Rapunzel! Beraninya kau mengkhianatiku! Sementara itu, pangeran dan Rapunzel telah jauh meninggalkan hutan ajaib. Kisah tentang hutan ajaib adalah karangan penyihir. Karena dia tidak ingin ada orang yang menemukan Rapunzel. Rapunzel dan pangeran akhirnya tiba di istana. Dengan membawa Rapunzel, pangeran mendekati raja dan ratu. Dan apa yang dia lihat? Raja yang berdiri di hadapannya kini terlihat sehat. Ayah, kau terlihat sangat sehat. Bagaimana bisa? Herbal penyembuh telah menyembuhkan ayahmu, nak. Coba ku ingat apa namanya. Oh ya, Rapunzel. Rapunzel? Pangeran menceritakan semua yang terjadi pada dirinya. Lalu raja memberitahukan bahwa pasangan tua telah memberikan herbal itu dan mulai bercerita tentang penyihir jahat dan kemalangan yang dilakukannya kepada pasangan tua itu dengan membawa bayi mereka saat lahir.
Pangeran dan Rapunzel pergi ke rumah pasangan tua itu. Setelah sang istri melihat gadis berambut emas ini, dia tahu bahwa itu adalah bayinya Rapunzel yang telah diambil darinya. Putriku, putriku, akhirnya aku menemukanmu. Setelah mendengarkan kisah sebenarnya dari awal, Rapunzel kini bersatu dengan orang tuanya. Tak lama kemudian, Pangeran dan Rapunzel menikah, dan mereka hidup bahagia selamanya. Lalu, apa yang terjadi dengan penyihir yang terjebak di menara? Raja menangkap penyihir itu dan mengurungnya di atas menara, dan menempatkan penjaga di dasar menara agar dia tidak dapat melarikan diri. Bersamaan dengan itu, kekuatan sihir dan semua rahasia terdalamnya menghilang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang yang sangat kaya. Dia punya 3 orang putri. 2 diantaranya sangatlah serakah dan egois. Tapi putri yang ketiga memiliki hati yang penuh kasih dan baik. Suatu hari, ayah mereka menerima kabar bahwa kapalnya tenggelam karena badai. Pria malang itu kehilangan segalanya dan hanya menyisakan rumah kecilnya yang ada di desa. 2 putrinya yang serakah tentu saja tidak senang dengan keadaan ini. Sepanjang hari mereka hanya duduk dan mengeluh. Semua pekerjaan rumah diserahkan kepada si cantik. Setelah sekian lamanya, ayah mereka mendengar bahwa salah satu kapalnya yang hilang telah berhasil tiba di pelabuhan. Dia mulai bersiap untuk segera pergi ke pelabuhan, dan sebelum pergi, dia bertanya pada putri-putrinya. Apa yang harus kubawa untuk kalian? Gaun, sepatu, kalung, gelang. Dan kamu cantik, apa yang kau inginkan? Setangkai mawar saja sudah cukup, ayah. Ayah mereka tiba di pelabuhan setelah berjalan jauh, tapi barang yang ada di kapal itu hilang, bahkan kapalnya pun tidak dapat digunakan lagi. Dengan sedih dan lelah, dia melanjutkan perjalanan pulang. Hari hampir gelap saat dia mencapai hutan. Hutan itu gelap dan dingin. Salju pun turun. Sang ayah menunggangi kudanya berjam-jam di atas salju. Dan akhirnya melihat sebuah kastil yang lampunya menyala. Dia masuk, berharap penghuninya dapat membantu. Tapi kastil itu aneh. Lampunya menyala di mana-mana. Meja makan dipenuhi dengan makanan dan perapiannya pun menyala. Tapi tak terlihat seorang pun di sana. Dia memanggil-manggil tapi tak seorang pun yang menjawab. Akhirnya, karena tidak bisa menunggu lagi, dia memakan makanan dari meja lalu tidur di salah satu tempat tidur. Saat terbangun di pagi hari, dia menemukan pakaian baru di samping tempat tidur. Dia turun ke bawah. Sarapan sudah tersedia untuknya di atas meja. Kastil ini pasti milik peri, jika tidak dia tak akan membantuku seperti ini. Aku ingin berterima kasih padanya. Ketika pergi meninggalkan kastil itu, dia melihat kebun mawar. Aku tak bisa memenuhi permintaan 2 putriku. Setidaknya aku bisa memenuhi keinginan si cantik, pikirnya dalam hati. Ketika dia memetik setangkai mawar, dia dan sekelilingnya bergetar karena suara yang keras. Sesosok makhluk buruk rupa berwajah seperti singa muncul dari balik pepohonan. Sang ayah hampir pingsan melihat makhluk buruk rupa itu. Aku menyelamatkan hidupmu, memberimu makan, memberimu pakaian baru, dan kau malah mencuri mawarku. Beginikah caramu berterima kasih?
Sang ayah berlutut dan memohon kepada si buruk rupa, mengatakan bahwa dia ingin membawa setangkai mawar itu untuk putrinya. Perbuatanmu ini akan tetap dihukum. Tolong maafkan aku. Aku akan memaafkanmu dengan satu syarat. Bicaralah pada putri-putrimu. Jika salah seorang dari mereka setuju untuk tinggal di sini bersamaku, aku akan membiarkan kau hidup. Sang ayah melompat ke atas kudanya menuju rumahnya dengan sedih. Ketika tiba di rumah, kedua kakak yang serakah itu mendengarkan kisah menakutkan yang dialami ayahnya, tapi tidak mau memenuhi syarat dari si buruk rupa itu. Tapi si cantik tidak berlaku seperti kakaknya. Ayah, jika boleh, aku akan tinggal bersama si buruk rupa itu. Kedua kakaknya langsung menerima usul si cantik, karena mereka pikir bahwa semua yang terjadi itu karena kesalahannya. Dengan sedih dan tak berdaya, sang ayah membawa si cantik menuju kastil itu. Ketika mereka tiba, semuanya terlihat seperti sebelumnya. Makanan tersaji di meja dan tidak ada seorang pun terlihat. Ketika mereka duduk dan mulai makan, si buruk rupa datang. Si cantik mulai gemetar, ketakutan. Karena si buruk rupa itu benar-benar menakutkan seperti cerita ayahnya. Si buruk rupa bertanya dengan suara yang lembut. Apa kau datang ke sini dengan keinginanmu sendiri? Iya. Kalau begitu, besok pagi ayahmu akan pergi dan takkan pernah kembali lagi. Saat si cantik bangun esok paginya, dia tahu bahwa ayahnya sudah pergi dan dia menemukan sarapan tersedia untuknya di atas meja. Si cantik berkeliling taman sebentar. Dia merasa sedih ketika melihat mawar. Lalu dia berkeliling kastil. Salah satu pintu penuh dengan mawar. Dia penasaran. Dia membuka pintu dan mengintip ke dalam. Ruangan itu didekorasi persis seperti yang dia sukai dan penuh dengan buku, bunga, dan alat musik. Dia pikir bahwa seseorang yang bisa menata ruangan seperti ini takkan mungkin menyakiti siapapun. Lalu dia mengambil sebuah buku. Pada buku itu tertulis dengan tinta emas, "Ratuku sayang, keinginanmu adalah perintahku." Kuharap aku bisa melihat ayahku sekarang. Setelah si cantik mengucapkannya, ayahnya terlihat di cermin yang ada di ujung ruangan. Si cantik sangat terkejut. Melihat ayahnya di cermin membuatnya bahagia lagi. Malam itu saat makan malam, si buruk rupa datang lagi. Bolehkah aku melihatmu, cantik? Kaulah pemilik tempat ini, kenapa bertanya padaku? Tidak, kaulah pemilik kastil ini sekarang. Jika kau mau, aku bisa meninggalkanmu sekarang juga. Si cantik sangat kaget dengan jawaban si buruk rupa. Aku ingin bertanya, apakah aku sangat jelek? Awalnya si cantik tidak tahu harus jawab apa. Lalu dia memandang si buruk rupa dan mengangguk seolah mengatakan ya. Maukah kau menikah denganku? Kali ini si cantik menjawab dengan kasar. Tidak! Si buruk rupa dengan sedih meninggalkan si cantik sendirian. Si buruk rupa mengunjungi si cantik setiap makan malam dan memperlakukannya dengan sangat baik. Seiring waktu, si cantik semakin terbiasa dengan keberadaan si buruk rupa. Kuharap dia tak sejelek itu. Beberapa bulan pun berlalu. Si cantik tidak lagi takut pada si buruk rupa. Dia bahkan mulai menyukainya. Tapi suatu hari, dia melihat di cermin bahwa ayahnya jatuh sakit. Dia berlari kepada si buruk rupa dan meminta izin untuk pulang karena dia ingin merawat ayahnya yang sakit. Tentu saja kau bisa pergi. Tapi jika kau tak kembali, aku mungkin meninggal karena sedih. Aku akan kembali dalam seminggu, aku janji.
Si buruk rupa memberi sebuah cincin kepada si cantik. Di malam saat si cantik meletakkan cincin ini di meja dan tertidur, dia akan terbangun dan berada di kastil kembali. Keesokan paginya, si cantik terbangun di tempat tidurnya sendiri di rumah ayahnya. Dia segera berlari ke kamar ayahnya. Saat ayahnya melihat si cantik, dia sangat senang sehingga merasa baikan. Di sore hari, kakak-kakak si cantik yang baru saja menikah datang mengunjungi ayah mereka. Ketika mereka melihat si cantik di rumah, mereka dipenuhi rasa iri dan marah. Dan mereka memutuskan untuk mempermainkan si cantik. Kita buat supaya dia tinggal seminggu lagi, biar si buruk rupa datang dan membunuhnya. Kedua kakak itu datang mendekati si cantik. Sambil menangis, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau berpisah lagi. Si cantik berjanji untuk tinggal seminggu lagi. Tak lama kemudian, si cantik menyadari bahwa dia merindukan si buruk rupa. Suatu hari dia bermimpi melihat si buruk rupa tergeletak tak bernyawa di kebun kastil. Dia terbangun dipenuhi keringat dingin. Yang kau lakukan ini jahat dan egois. Jadi dia segera melepaskan cincin itu dari jarinya, menaruhnya di atas meja di sampingnya, lalu terbangun di kastil si buruk rupa pada esok harinya. Si cantik menunggu si buruk rupa seharian, tapi dia tak terlihat dimanapun. Ia menunggu berjam-jam, tapi si buruk rupa tidak datang. Tiba-tiba, dia berlari ke taman. Si buruk rupa tergeletak tak bernyawa di tanah, persis seperti mimpinya. Si cantik berlari mendekati si buruk rupa dan memeluknya. Jantung si buruk rupa masih berdetak. Dia tak bisa membuka mata dan kesulitan berbicara. Kupikir kau tak akan kembali. Aku berhenti makan dan bersiap untuk mati. Tapi aku mencintaimu dan ingin menikah denganmu. Pada saat itu juga, sesuatu yang ajaib terjadi. Tiba-tiba kastil menjadi lebih terang dan lebih indah. Si cantik melihat sekeliling dengan tertegun lalu berpaling kembali pada si buruk rupa. Tapi di tempat si buruk rupa tadi terbaring, ada seorang pangeran muda dan tampan. Saat si cantik melihatnya, dia mulai menangis. Siapa kau? Dan kemana perginya si buruk rupa? Pangeran itu berdiri dan mulai bercerita. Akulah si buruk rupa, seorang penyihir jahat mengutukku. Dia mengubahku menjadi si buruk rupa. Jika kau tidak bilang bahwa kau ingin menikah denganku, aku pasti akan hidup sebagai si buruk rupa selamanya. Saat si cantik mendengarnya, dia senang sekali. Dengan kebaikan hatinya, dia menemukan cinta sejati. Si cantik dan pangeran menikah dan hidup bahagia selamanya.